wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bentar, Bu. Aku pengen duduk di bawah. Pengen duduk di bawah. Pakai bantal, Ustaz. Ada kursi tersendiri itu, Ustaz. Ini nih. Ya. Jadi nggak capek. Duduk di kursi itu kurang nyaman. Iya, nggak Biasa bisa. lesehan. Nggak bisa. Biasa lesehan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di bahasan 127 ya. Iya, Ustaz. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala berfirman Allah ta'ala, maha luhur Allah, maha tinggi, maha mulia. Fi suratil an'am, dalam surah al-an'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أنهم فيكم شركاء. Itu masih ada terusannya. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد, dan sungguh benar-benar, ji'tumuna, kalian datang kepada kami. Kata Allah. Itu sih akhiran tumu itu asalnya tum ya, menunjukkan kata kerja bentuk lampau. Kejadiannya belum terjadi, tapi Allah memakainya kata kerja bentuk lampau. Untuk apa? Litahqiq. Untuk memberitakan bahwa ini pasti terjadi. Jadi kalian semua, wahai manusia, siapapun Anda, apapun agamanya, akan datang kepada kami, kata Allah, furada, sendiri-sendiri. Tidak datang berombong-rombongan, tidak, sendiri-sendiri. Seperti apa ya menghadap Allah sendiri-sendiri? Menghadap yang maha agung, Jibril saja tidak berani bicara. Para malaikat tidak dapat bicara. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Pada hari di mana Jibril bersama malaikat berdiri berbaris di hadapan Allah, la yatakallamun. Mereka tidak dapat dan tidak berani berbicara di hadapan Allah. Illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Wa qala shawaba, dan pastilah ia bicara dengan kata-kata yang shawab, yang benar. Wa laqad ji'tumuna, dan sungguh benar-benar kalian
telah datang menghadap kami, kepada kami, kata Allah. Furoda, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum, sebagaimana kami telah ciptakan kalian awwala marratin, pada kali pertama. Ya, datang sendiri-sendiri, terlahir ya sendiri-sendiri. Nggak ada langsung terlahir dua meskipun kembar. Ya, susah. Ya, kecuali di hatta kalau di sesar ya satu-satu diambil. Demikian juga Allah menciptakannya satu-satu. Sedemikian banyak cairan yang jadi cuma satu. Lalu Allah katakan wa taraktum ma khawwalnakum, dan kami tinggalkan ma khawwalnakum, apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, wara'a zuhurikum, di belakang punggung kalian. Maksudnya apa? Kalian telah meninggalkan apa yang Allah karuniakan di dunia kalian. Maksudnya begini, kalian menghadap Allah sendiri-sendiri, sebagaimana pertama kali Allah ciptakan kalian. Itu dalam keadaan meninggalkan semua yang pernah Allah karuniakan kepada kalian di dunia. Rumah, anak, cucu, istri, harta, apa saja semua ditinggalkan. Semua yang Allah karuniakan kalian tinggalkan. Kita semua tinggalkan itu. Jadi benar-benar kita menghadap Allah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Dalam keadaan, bahkan dalam keadaan tidak berpakaian sehelai kain pun. Semua ditinggalkan. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, wa ma nara, dan kami tidak melihat ma'akum, bersama kalian, syufa'akum, penolong-penolong kalian, alladzina za'amtum, yang kalian klaim, yang kalian anggap, annahum, bahwa mereka, fikum, kepada kalian, syuraka, fikum, untuk kalian, syuraka, sebagai sekutu-sekutu Allah yang bisa menolong kalian. Jadi ini khitabnya untuk orang-orang musyrik ya. Jadi kalian dulu menyembah Tuhan selain Allah tuh sekarang nggak kelihatan mana yang kalian sembah. Kok nggak dibawa? Nggak dibawa untuk memberi syafaat, untuk memberi pertolongan. Itu ya. Nah, terusannya ayat itu, karena itu kan belum sampai titik tuh ayat. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh benar-benar telah terputus di antara kalian. Apa yang telah terputus? Pertalian, hubungan. Wa dhalla 'ankum, dan telah lenyaplah dari kalian ma kuntum taz'umun, apa yang dahulu kalian kira, kalian anggap sebagai sekutu Allah. Ini ya ayat 94. Ini ada asbabun nuzulnya ini. Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya mengeluarkan hadis atau meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Ikrimah. Ikrimah mengatakan, Nadhr bin Harith mengatakan, saufa
tashfa'u ilayya Lata wal Uzza. Jadi Nadhr bin Harith ini orang kafir Quraisy, ya, dia katakan, saya kapan menghadap Allah, Lata dan Uzza akan memberi syafaat kepada saya. Mereka menyembah Lata dan Uzza. Tapi menyembah Lata dan Uzza dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu alasannya. Orang-orang kafir Quraisy kalau dikatakan, kenapa kalian menyembah berhala? Mereka katakan, kamu nih salah tafsir. Kita tidak menyembah berhala. Mereka mengatakan, ma na'buduhum. Kita tidak menyembah berhala. Salah. Kalau dianggap bahwa kita orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah menyembah berhala, salah. Ma na'buduhum. Kita tidak sembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu tuh anggapannya. Kalau sekarang ini wasilah ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mau zikir dihadirkan foto guru mursyidnya. Dihadirkan di tengah-tengah, semuanya melihat. Semuanya minta izin mau zikir kepada Allah. Mau zikir kepada Allah kok izin kepada foto orang yang sudah meninggal. Mau haji izin kepada foto orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena katanya wali itu tidak mati, dia hidup. Kitanya saja tidak merasa. Ya, mereka mendasarkan pendapatnya dengan Al-Quran. Yang mengatakan bahwa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengatakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Tapi mereka itu hidup. Kalian saja tidak merasa. Lihat tuh. Berpendapat dengan pendapat yang salah, dalilnya ayat Al-Quran. Padahal ayat yang lain mengatakan bal ahya'un 'inda rabbihim, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaquna, dikasih rizki oleh Allah. Itu ya asbabun nuzulnya di ayat ini nih. Jadi Nadhr bin Harith mengatakan satashfa'u ilayya Lata wal Uzza. Lata dan Uzza akan memberi syafaat kepadaku. Lalu turunlah ayat walaqad ji'tumuna furada sampai syuraka. Itu ayat ini ya. Baik. Ini dalam surah Al-An'am ayat 94. Wa qala fi suratil Kahf, dan Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وعرضوا, dan mereka diperlihatkan, dipaparkan ala rabbika, kepada Tuhanmu, saffan, dalam keadaan berbaris. Mereka dihadapkan kepada Allah dalam keadaan berbaris. Lalu Allah mengatakan laqad ji'tumuna, sungguh benar-benar kalian telah mendatangi kami, kata Allah. Kama khalaqnakum awwala marratin, sebagaimana kami telah ciptakan kalian di kali yang pertama. Bal, bahkan za'amtum, kalian atau tetapi kalian telah mengklaim, telah menganggap allan naj'ala lakum mau'ida,
bahwa kami tidak akan menjadikan untuk kalian satu waktu untuk bertemu seperti sekarang ini. Sekarang pertanyaannya, limadza qala fi ayatil an'am furoda? Kenapa dalam surah Al-An'am Allah mengatakan furoda yang artinya sendiri-sendiri, kalian datang sendiri-sendiri? Wa lam yaqul mithla dzalika fil Kahf. Tapi dalam surah Al-Kahf tidak dikatakan itu kata furoda. Kenapa dalam surah Al-An'am wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum? Dan kalian meninggalkan apa yang telah kami anugerahkan di dunia di belakang punggung kalian. Dalam surah Al-Kahfi tidak dikatakan itu. Pertanyaan sekitar strukturnya, sekitar redaksi. Apa jawabnya? Beliau katakan, inna ayatal an'ami innama hiya lima yahsulu fid dunya min mautil anfus. Ayat 94 dalam surah Al-An'am itu tidak lain dan tidak bukan. Itu berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia. Termasuk kematian jiwa-jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Walau tara, andaikan kalian melihat, ya sebelumnya itu potongan ya, itu diambil dari tengah itu. Diambil dari tengah-tengahnya itu. Ayat 93 itu pertamanya Allah mengatakan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim dibanding orang-orang yang berdusta atas nama Allah, atau berdusta terhadap Allah. Atau ia mengatakan uhiya ilayya wa lam yuha ilai syai'un. Dia mengatakan saya telah mendapatkan wahyu, padahal tidak pernah diberikan wahyu sedikit pun kepada dia. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Dan orang yang mengatakan saya akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Saya akan memberi wahyu sebagaimana Allah memberi wahyu. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang seperti ini? Berdusta atas nama Allah, berdusta kepada Allah. Ya. Mengatakan dirinya menjadi nabi, padahal tidak pernah Allah mengutus dia. Mengatakan dirinya mendapatkan wahyu, padahal tidak pernah Allah memberikan wahyu kepada dia. Lalu ada lagi yang mengatakan saya bisa menurunkan wahyu sebagaimana Allah menurunkan wahyu. Saya bisa menciptakan semisal Al-Quran sebagaimana Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang lebih zalim daripada orang seperti itu? Baru setelah itu Allah mengatakan walau tara idzal zalimuna. Walau tara, andaikan kamu melihat idzal zalimuna, ketika orang-orang zalim fi ghamaratil mauti, dalam keadaan tekanan sakaratul maut. Oh, orang dalam keadaan nazak itu ditekan. Ditekan oleh siapa? Ditekan oleh para malaikat. Keadaan yang sangat menakutkan sekali. Wal malaikatu, sedang para malaikat basitu aidihim,
mereka membentangkan tangan mereka, membentangkan tangannya, memukul, artinya itu. Akhriju anfusakum, sambil mengatakan akhriju anfusakum. Keluarkanlah nyawa kalian. Waduh, bagaimana ya? Oh, orang dalam keadaan mau mati suruh mengeluarkan nyawanya sendiri, mengeluarkan ruhnya sendiri, dalam keadaan sehat saja tidak bisa. Tapi ini perintah yang sangat menakutkan sekali. Perintah yang tidak mungkin dia bisa lakukan itu. Jadi dalam tekanan yang luar biasa. Tekanan dari malaikat. Al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Pada hari ini tujzawna 'adzabal huni, kalian dibalas dengan siksa yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi, karena kalian telah mengatakan apa? Telah mengatakan atas nama Allah, terhadap Allah, ghairal haqqi, sesuatu yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayat Allah bersombong. Menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Itu ya. Surah An'am ayat 93. Jadi di dalam surah Al-An'am itu ada dikatakan furoda. Di dalam Al-Kahfi tidak ada. Kata penulisnya, penulis kitab As'ilah Bayaniyah nih, dia katakan di dalam surah Al-An'am itu sedang berbicara tentang kejadian yang ada di dunia. Kejadian kematian yang ada di dunia. Jadi kalau kamu tanya tentang Al-An'am ayat 94, lihat ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya kita lihat ya. Walau tara idzal zalimuna, alangkah mengerikannya andaikan kamu melihat orang-orang zalim, orang-orang yang musyrik, fi ghamaratil mauti, dalam keadaan tekanan kematian, wal malaikatu basitu aidihim, sedang para malaikat memukul, yang membentangkan tangan mereka untuk memukul orang-orang yang hendak meninggal. Akhriju anfusakum, sambil mengatakan keluarkanlah nyawa kalian. Al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna. Itu kan orang mati kan satu-satu. Sendiri-sendiri mati. Pada hari ini kalian dibalas dengan siksa yang hina. Karena perbuatan kalian sendiri. Karena kata-kata kalian yang tidak benar terhadap Allah. Dan karena kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Manusia itu hidup mati furoda. Ya'mutuna furoda. Wa yarji'una ila rabbihim. Manusia itu mati sendiri-sendiri. Dan mereka kembali kepada Tuhan mereka. Nah, berbeda dengan ayat dalam surah Al-Kahfi tadi. Ya, yang kita baca ayat 48. Kenapa? Karena di surah Al-Kahfi ini bukan tentang kematian yang terjadi di dunia, bukan. Itu tentang keadaan di akhirat. Saat Allah mengumpulkan makhluk-makhluknya. Itu bedanya ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. Dalam surah Al-Kahfi ya. Baru setelah itu wa'uridu ala rabbika saffa. Wa yawma nusayyirul jibala. Dan pada hari nusayyirul jibala, kami perjalankan gunung-gunung dibikin berjalan oleh Allah. Waduh, pas berantakan semua. Kayak apa ya? Wataral ardo barizatan. Wataral ardo, dan kamu melihat bumi barizatan dalam keadaan datar. Artinya sudah tidak ada lagi yang namanya gunung, bukit, datar, rata semua. Seperti apa ya kalau terjadi seperti itu? Kejadian yang sangat mengerikan sekali. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan seluruh manusia. Kami kumpulkan mereka semua. Falam nughadir minhum ahada. Falam nughadir, maka kami tidak meninggalkan minhum di antara mereka ahadan, satu orang pun. Tidak ada yang tersisa. Semuanya dikumpulkan. Ya, ini kejadian di akhirat ini seperti ini. Mahsyar. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Wa'uridu, dan mereka ditampakkan atau dihadirkan ala rabbika, di hadapan Tuhanmu, safan, dalam keadaan berbaris. Lalu Allah mengatakan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh benar-benar kalian telah datang kepada kami sebagaimana pertama kali kami ciptakan kalian. Bal za'amtum, bahkan kalian mengira atau mengklaim allan naj'ala lakum maw'ida, bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan atau menjadikan untuk kalian maw'ida, satu waktu yang telah dijanjikan. Terus وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, wawudi'ah, dan diletakkanlah al-kitabu, kitab. Fatara, maka kamu melihat al-mujrimina, orang-orang yang durjana, musyfiqina, dalam keadaan takut, mimma fi, terhadap apa yang ada dalam kitab itu. Ya, orang-orang yang banyak berbuat dosa pasti akan takut begitu kitabnya diletakkan, dibuka. Takut sekali.
Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, aduh celaka sekali kita ini. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ah, celaka sekali kita ini. Ini kitab apaan ini? Ma li hadzal kitab. Ini kitab apaan ini? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa'iyya. Kitab ini tidak meninggalkan yang kecil, yang besar, illa ahsa, kecuali semuanya dihitung. Ada hitungannya, ada nilainya. Semua tercatat apa yang kita perbuat. Wa wajadu, dan mereka menjumpai ma'amilu, apa yang mereka pernah kerjakan, hadiro, ada di hadapan mata, hadir. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi ahadan, siapapun. Jadi karena ini kejadiannya kejadian di mana Allah mengumpulkan semua makhluknya, semua manusia di hadapannya. Ya, tidak cocok kalau dikatakan furoda, mereka datang sendiri-sendiri. Orang dikumpulkan bersama-sama kok. Itu ya. Kenapa? Karena semuanya datang menghadap Allah lil hisab, untuk hisab. Untuk sebuah perhitungan. Dihitung. Kenapa Allah mau kasih bayaran? Hidup ini dibayar oleh Allah. Dibayar. Kita berdoa yang bagi kita itu penting. Allah beri, dan paling banyak kita tidak berdoa, Allah kasih. Kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada saya oksigen. Enggak, tapi Allah kasih, itu gratis, barang yang paling mahal itu. Ya Allah beri saya air. Ya. Sepertinya jarang orang berdoa, ya Allah berikan saya air minum. Ya, kecuali mereka yang kehilangan air minum kali ya. Banyak yang kita tidak minta kepada Allah, Allah beri kepada kita. Ya, kecuali orang-orang yang terkena penyakit jantung, ya dia berdoa, ya Allah sehatkanlah jantung saya. Tapi kebanyakan orang mah tidak mengatakan, ya Allah sehatkanlah jantung saya. Jaranglah orang berdoa begitu. Ya, tapi Allah kasih sehat nih, berdetak nih jantung. Sejak kita masih dalam perut sampai sekarang itu detak itu jantung itu hebat sekali. Istilahnya kalau manusia punya produk itu untuk terus berdenyut itu butuh tenaga banyak sekali. Begitu ya. Jadi bedanya kalau dalam surah Al-An'am ada lafaz furoda, mereka datang kepada Allah sendiri-sendiri. Itu kaitannya dengan kematian yang terjadi di dunia. Matinya sendiri-sendiri, datang kepada Allah sendiri-sendiri. Ada hadisnya, ada banyak lah. Ya. Antara lain hadis tentang dicabutnya nyawa seseorang, baik beriman maupun tidak beriman. Begitu sudah dicabut, nanti menghadap Allah, dibawa menghadap Allah sendiri-sendiri. Nggak bareng-bareng. Loh, dalam 1 detik seluruh dunia ini meninggal berapa ribu orang atau berapa juta orang? Ya pasti banyak. Loh, dalam 1 detik itu nanti datang menghadap Allah sendiri-sendiri bagaimana? Ya kamu ukur Allah dengan kemampuan manusia. Kalau kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, Allah menjawab hamidani abdi. Oh, yang sholat banyak sekali, miliaran manusia sholat di atas bumi ini. Tak henti-hentinya bagaimana Allah menjawab? Ya, kamu ukur Allah, kamu kira Allah seperti manusia. Kalau begitu Allah nggak berhenti-berhenti menjawab. Ya, kamu kira Allah seperti manusia.
terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat. Allah berbeda dengan makhluknya. Kita berdoa, Allah mendengarkan. Bagaimana caranya Allah mendengarkan sekian juta, sekian miliar manusia berdoa dalam waktu yang bersamaan? Kamu kira Allah itu makhluk ya seperti manusia? Manusia terbatas oleh waktu dan tempat. Allah tidak. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluknya. Allah di sepertiga malam turun ke langit dunia. Kalau begitu Allah turun terus. Apa kegiatannya? Kegiatan Allah. Dunia ini kan berputar. Ya kamu kira Allah itu seperti manusia? Seperti makhluknya? Ya sudah pada dokter, sudah pada kiai, sudah pada terkenal. Masih begitu cara berpikirnya. Oh ini ada dalam kitab Asy'ari. Asy'ari tidak ngomong begitu. Asy'ari tidak bicara begitu. Jadi jangan sama-samakan Allah dengan makhluknya, enggak benar. Kita belajar mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sudah jelas itu. Begitu ya. Nah, wa kadzalika qulufil an'am. Karena jawaban yang kedua ya. Demikian juga firman Allah dalam surah Al-An'am, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kalian meninggalkan apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Kalian tinggalkan itu semua wara'a dhuhurikum, di belakang punggung kalian. Kalian tinggalkan di dunia itu. Jadi ini di dunia. Hartanya untuk ahli waris dia tinggalkan di dunia. Nah, yang seperti ini tidak dikatakan dalam surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena saat kejadian yang diceritakan atau diberitakan dalam surah Al-Kahfi itu, di dunia tidak ada apa-apa sudah. Dunia menjadi rata sudah. Bumi sudah rata. Bumi sudah rata. Di dalam surah Al-Haqq ayat 14, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Dan bumi dibawa. Demikian juga gunung-gunung. Ya, semuanya dihancurkan dalam sekejap. Ya, bahasanya. Bahasa terjemah bebasnya. Baik, itu ya yang di Ya, silakan Bu Nini, sudah ya. Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasan. Bapak Ibu, waktunya kita berdiskusi. Yuk, ngobrol kita sama Ustaz. Tanya apa aja. Silakan. Jadi sebelum kita ngobrol ya, saya bikin kesimpulan sebentar ya. Iya, Ustaz. Jadi kalau dalam itu kan tentang perbedaan gimana ya saya menyimpulkannya itu ya. Pertama ya, dalam surah Al-An'am ayat berapa tadi itu ya? Surah Al-An'am 94 dan sebelumnya 93. Ayat 94. Terus yang kedua surah apa tadi? Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 48. Oke ya. Sekarang surah Al-An'am.
supaya kita tahu ya. Surah Al-An'am ini kita bicara Al-An'am dulu ya. Al-An'am ayat 94. Kenapa ada kata furoda? Furoda walaqad jitumuna furoda. Sungguh benar-benar kalian datang kepada kami furoda sendiri-sendiri. Apa katanya? Ini berkenaan dengan kematian di dunia. Terus ada kata khawalnakum. Walaqad wa taraktum ma khawalnakum. Dan kalian meninggalkan apa yang kami anugerahkan kepada kalian wara'a dhuhurikum, di belakang punggung kalian di dunia. Kalian tinggalkan itu semua yang kami anugerahkan. Ya, ini berarti apa tuh? Ya, jelas ya, ini kata furoda ini karena ini berbicara tentang kematian di dunia. Begitu mati, orang sendiri-sendiri mati menghadap Allah setelah itu. Setelah mati, direnggut nyawanya, dibawa oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman akan sampai kepada Allah, orang yang tidak beriman, orang yang kafir, mau dibuka langit pertama saja, tidak dibuka langit pertama itu, lalu dilempar itu nyawa itu. Ya. Tapi itu dianggap sudah menghadap Allah, sudah datang, sudah dihadirkan, Allah melihat. Datang kepada Allah sendiri-sendiri. Ya, mati juga sendiri-sendiri. Orang kalau mati itu, kita selalu katakan berpulang ke rahmatullah. Ya. Orang Kristen mengatakan telah berpulang ke rumah Bapa dan seterusnya. Baik ya, jadi kalimat wa taraktum ma khawalnakum ada dua ya. Di surah Al-An'am ada wa taraktum. Apa nih artinya? Kalian telah meninggalkan harta, benda, semua yang kami anugerahkan kepada kalian. Kalian tinggalkan itu semua di dunia. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya kata furoda di sini karena ini berbicara tentang kejadian yang ada di dunia. Nah, dalam surah Al-Kahfi ini didukung dengan ayat sebelumnya ya. Jadi untuk memahami bahwa ini kejadian yang ada di dunia, paling enak lihat di ayat 93-nya. Ya, lihat. Ya, lihat ayat 93, ayat sebelumnya. Itu akan menjelaskan bahwa Al-An'am ini berbicara tentang kejadian kematian yang ada di dunia. Nah, Al-Kahfi itu berbeda. Al-Kahfi ayat 48, Al-Kahfi ayat 48 ini tentang mahsyar. Tentang mahsyar. Tentang hisab. Jadi mereka memang dikumpulkan, itu tidak benar kalau dikatakan kalian datang kepada kami sendiri-sendiri. Orang datangnya tidak sendiri-sendiri kok, dikumpulkan. Jadi meskipun redaksinya hampir sama, tapi ada perbedaan. Mana hampir sama? Ya ini kan sama-sama walaqad ji'tumuna. Ya, ini kan walaqad ji'tumuna. Ini laqad ji'tumuna.
Kama khalaqnakum awwala marrah. Kama khalaqnakum awwala marrah. Ya. Tidak ada furoda nih. Ini yang tidak ada furoda di sini. Nah, kenapa tidak ada furoda? Ini ini kejadian dunia. Tapi ini kata-katanya uridu udah jelas. Uridu itu dihadirkan di hadapan Allah mereka itu semua. Ini urusan mahsyar. Urusan mahsyar. Ya. Paling enak buka di ayat-ayat sebelumnya. Akan terlihat. Itu ya kesimpulannya. Iya, Ustaz. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Bu Elsa, Bu Yusnitati. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi sebetulnya yang ada di dalam pikiran saya adalah terkait dengan fakta dari penyampaian di Al-An'am dan Al-Kahfi itu dengan takdir dari seseorang, Ustadz. Karena saya mempercayai bahwa ternyata ada di mana seorang anak, walaupun orang tuanya itu tidak muslim yang taat, tetapi dia tiba-tiba menjelma menjadi seorang anak yang soleh. Seperti itu. Padahal kita mempercayai bahwa orang tua selalu mendoakan anaknya supaya menjadi anak yang soleh. Tapi fakta seperti itu tampak begitu, Ustadz. Itu sebetulnya fenomena apa di dalam sebenarnya yang terjadi di dalam kaitan dengan seorang diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Jadi sepertinya sudah ada takdir kepada setiap orang. Seperti itu saya ingin penjelasan barangkali bisa. Begitu Ustadz pertanyaan saya. Ya, saya mencoba memahami pertanyaan Ibu ya. Begini, ini sebelum Allah ciptakan jagat raya ini, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum makhluknya diciptakan, Allah sudah tulis itu. Ukuran-ukurannya, aturan-aturannya. Dan semuanya terjadi seperti apa yang Allah tuliskan. Nah, itu namanya takdir itu. Nah, takdir itu bukan urusan manusia. Karena itu tidak bisa kita sentuh. Takdir itu urusan gaib, masalah gaib yang tugas kita hanya percaya saja. Itu sama sekali hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berkenaan dengan takdir, adalah percaya, satu ya. Terus yang kedua, melakukan usaha. Karena Allah menilai dari manusia ini usahanya. Yang dinilai adalah usahanya. Terkadang ya orang tuanya jahat tapi anaknya soleh luar biasa. Bapaknya jahat, anaknya soleh luar biasa. Ya mungkin ibunya mendidiknya baik. Mungkin bapaknya satu ketika dia sholat malam terus dia berdoa, dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi bukan tidak berdoa kepada Allah, tapi anaknya tetap jahat.
Ada seperti itu ya. Ya ini namanya ujian. Ya antara takdir, ujian dan seterusnya itu campur baur. Nah, bagi kita hidup mati itu adalah ujian. Jadi kita nih untuk takdir nih kita merem aja udah pokoknya takdir kita nggak pernah tahu lah takdir. Itu gaib sifatnya. Kita sekarang yang penting kita adalah usaha. Karena yang Allah nilai adalah usaha kita. Apakah ada satu hal yang terjadi tanpa takdir? Yang nggak ada, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita bertemu begini juga sudah takdir. Nggak ada yang kebetulan. Kita nih bertemu dalam forum IMQ, forum Al-Quran, forum hadis. Itu sudah dipilih oleh Allah itu. Allah sudah pilih. Tidak ada yang kebetulan. Nah, kewajiban kita adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, takdir kan urusan orang itu hidupnya mulia atau celaka. Hidupnya mudah atau susah, itu kan. Itu sudah di-setel oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lihat itu. Tapi kita punya kemauan. Apa kemauan kita? Kemauan kita hidup mulia di dunia, di akhirat. Hidup tidak susah di dunia, di akhirat. Kita maunya mulia. Allah ridho kepada kita. Kita maunya menjadi orang yang baik, yang tenang, yang aman, sejahtera. Gitu kan? Itu mau kita. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut sebagai sukses besar. Kita ingin dicinta oleh Allah, ya kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya kita tidak bisa melihat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah usaha-usaha dan berdoa. Saya kira itu Bu Yusni tadi. Iya, syukron Ustaz. Afwan. Silakan yang lainnya. Tidak ada ibu-ibu lagi. Ibu-ibunya banyak, tapi menunggu Pak Edi Sumayardi. Saya hanya ini biasa Ustaz, pertanyaan yang orang jahil. Pertama dari yang 94 Ustaz ya. 6 itu. Yang ada lakon itu. Jadi di sana diawali dengan benar-benar. Jadi bukan sepertinya. Di sini Allah itu meyakinkan betul gitu kepada manusia. Apakah itu dia beriman atau tidak, bahwa kita akan datang menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Jadi disebut sampai dinyatakan benar-benar. Padahal uridu yang di Al-Kahfi tanpa lakon ya sebelumnya Ustaz. Barangkali itu yang pertama yang saya ingin ya barangkali ingin lebih pencerahan Ustaz. Bagaimana Allah sampai begitu meyakinkan kita manusia bahwa kamu itu harus percaya, kamu itu datang kepada aku sendiri-sendiri. Yang kedua, dalam Al-Kahfi itu mengenai, nanti saya baca dulu Ustaz ya. Mengenai yang kedua itu mengenai sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Nah ini tolong ini kata-kata jahil saya ini ya, bodoh saya ini. Di satu sisi sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Nah antara kamu datang kepada kami, artinya kami manusia ini sudah nanti di akhirat gitu saja mendatang ke Allah sama dengan pada waktu kamu menciptakan kamu. Soalnya waktu kami diciptakan tuh kami juga mendatangi Allah, itu Ustaz maksudnya. Pertanyaan saya itu
saya memang saya belum mengerti gitu isi kalimat tadi ini. Sesungguhnya kamu datang kepada kami, artinya kita datang kepada Allah nanti di akhirat itu. Bagaimana kami menciptakan kamu. Waktu kita diciptakan tuh seolah-olah kita ini mendatangi Allah gitu Ustaz. Mohon itu saja Ustaz, 2 pertanyaan itu. Jazakallahu khairan katsiran, singkat tapi yang lagi ini pertanyaan bodoh terus terang aja. Luar biasa. Ya, memang dalam bahasa Arab itu kalau laqad itu ada 2 penegasan ya. La artinya sungguh, qad artinya sungguh. Maka saya terjemahkan sungguh benar-benar. Itu ya dari sisi kalimat. Terus yang kedua, kenapa Allah mengatakan laqad, sungguh benar-benar? Itu ada fungsi laqad itu supaya orang yang membaca, orang yang mendengar tidak ragu. Kenapa? Karena ini pasti terjadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia dalam keadaan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jangan pernah ragu. Manusia sejak Nabi Adam itu bentuknya sudah sangat bagus sekali. Tidak bisa dikatakan manusia dulu kera, berevolusi, itu nggak benar. Nggak benar. Nabi Adam itu bahkan tidak melalui fase bayi. Langsung dewasa, langsung pengen kawin Nabi Adam. Tingginya 30 meteran. Jadi laqad itu punya fungsi untuk mempertegas dengan setegas-tegasnya supaya orang yang mendengar, yang membaca, yang melihat tidak ragu. Pasti terjadi itu. Nah, kenapa di dalam surah Al-Kahfi atau sama saja dalam surah Al-An'am juga ada disebutkan kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian di kali yang pertama. Wa laqad ji'tumuna furada. Sungguh benar-benar kalian datang kepada kami furada sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah ciptakan kalian di kali yang pertama. Itu dalam surah Al-An'am. Nah, di dalam surah Al-Kahfi-nya tidak ya. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh benar-benar kalian telah mendatangi kami sebagaimana kami ciptakan kalian di kali yang pertama. Maksudnya apa itu? Apakah saat kita diciptakan kita menghadap Allah? Bapak bisa buka di surah Al-A'raf ya. Di surah Al-A'raf di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Sudah ya? Ini ayatnya. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Wa'idh, dan ingatlah ketika Akhoda di sini maknanya akhraja, mengeluarkan.
Rabbuka Tuhanmu min bani Adam dari anak cucu Adam. Min dzurihim dari sulbi mereka. Oke. Allah katakan yakhruju min baini sulbi khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi, yang keluar di antara sulbi, wat taraibi, dan dada. Jelas ya? Yang keluar dari sulbi itu apa? Air. Air yang memancar. Maka kata dzurriyyatahum di sini harus artinya air yang memancar. Sperma. Jadi mestinya tidak terjemahkan sebagai keturunan. Karena yang keluar dari tulang sulbi itu bukan keturunan, bahannya keturunan. Gitu ya. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, dengan mengatakan, bukankah aku ini adalah yang menciptakan kalian? Qalu, mereka mengatakan, bala ya syahidna, kami bersaksi. Oke. Allah katakan, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya pada hari kiamat kalian tidak mengatakan, saya lupa. Tentang kejadian ini saya lupa. Tentang keesaan, tentang syahadat ini saya lupa. Maka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat 172 surah Al-A'raf ini menjelaskan kepada kita, dikala manusia menjadi sel-sel sperma yang belum membuahi sel telur, baru saja dia disemprotkan, baru saja syahadatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sudah punya bahasa. Mereka mengatakan, qalu, mereka mengatakan, bala ya syahidna, kami bersaksi. Ini namanya syahadah qauliyah. Ya, kesaksian dengan kata-kata. Kan mereka belum ada nyawa. Ini bukan nyawa, bukan ruh yang bicara, ini sperma ini. Kenapa? Karena kalau bicara nyawa, itu kalau sudah umur 4 bulan. Janin umur 4 bulan, itu nyawa baru ditiupkan. Ini baru dikeluarkan kok. Jelas kan kata-katanya akhoda, mengeluarkan, nih, mengeluarkan. Ya. Jadi ini perlu dikoreksi ini. Makna ayat. Karimah, jangan mengganggu Bapak dong. Itu ya Pak ya. Jadi kita itu kan katanya mendekati 1 miliar sel. Sekali disemprotkan itu. Jadi banyak sekali. Maka kata-katanya qalu, mereka mengatakan banyak. Jadi datang mereka banyak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul. Nah itu makhluk itu. Semuanya adalah makhluk yang sangat cerdas. Siap untuk menerima perintah Allah. Jadi ini manusia, jadi kita nih. Dari air. Nah, itu ya. Baik, itu satu ya. Yang kedua, pertama kali manusia diciptakan seperti apa? Jadi dalam artian menghadap Allahnya bisa digambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 172 ini. Baik dia. Terus dalam keadaannya seperti apa? Ya dalam keadaan tidak berpakaian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua menghadap Allah dalam keadaan tidak berpakaian.
dalam keadaan tidak bersunat, dalam keadaan tidak memakai sendal. Dalam keadaan persis seperti kita waktu dilahirkan. Ya, bedanya apa? Bedanya tidak bawa tali pusar. Apa namanya? Plasenta. Saya kira itu, Pak Edi. Mana Pak Edinya nih? Terpental atau masih ada? Ya, masih ada. Masih ada. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan. Ayo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, masalah tadi surat Al-An'am ayat 94 mengenai furoda itu Pak, kalau orang menghadap Allah atau kembali kepada Allah itu sendiri-sendiri, dan apa itu kan berlaku juga ya Pak buat orang beriman. Kan tadi ceritanya untuk orang zalim saja. Apakah pertanyaannya apakah itu berlaku juga kan untuk orang beriman yang karena menghadap sendiri. Lalu yang kedua, apa kalau orang sudah menghadap Allah atau sudah meninggal itu, apa dia nanti dia sudah tahu dia itu nanti akan di padang mahsyar itu dia akan berada di rombongan atau di saf-saf yang mana gitu, atau masih bisakah orang yang sudah meninggal itu ketika dia ditetapkan atau dia sudah mengetahui nanti dia misalnya dia orang zalim ya, dia nanti rombongan atau staf-stafnya itu yang rombongan orang zalim, itu masih bisa nggak tertolong dengan misalnya dengan doa-doa anak yang soleh atau orang-orang soleh yang mendoakannya. Itu aja Pak Ustadz yang ditanya. Terima kasih. Sama-sama. Masing-masing akan dikumpulkan bersama pemimpinnya. Orang Islam yang bersama Nabi Muhammad lah dikumpulkan. Yang soleh, yang toleh, yang baik, yang jahat ikut Nabi Muhammad SAW. Gitu Bu. Masing-masing ikut nabinya. Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, saya diperlihatkan oleh Allah. Ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya, nggak ada yang ikut. Ada seorang nabi yang pengikutnya 1, 2, nggak banyak. Ada seorang nabi pengikutnya 10, 20, ada. Lalu saya diperlihatkan ada seorang nabi dengan pengikut yang sangat banyak sekali. Saya kira itu umat saya. Ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ikut Nabi Musa. Lalu diperlihatkan ada jumlahnya, warnanya hitam, saking banyaknya. Lebih banyak dari itu semua. Ternyata itu adalah umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masing-masing mengikuti Nabi yang dipercayainya. Begitu ya. Nah, sekarang saya mau katakan pertama ya, bersyukurlah kita jadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur. Kenapa? Karena jadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejahat apapun pasti akan masuk surga. Harapan kita masuk surga dalam keadaan tidak dihisab. Tidak diadab. Amin ya Rabbal Alamin. Takut sekali kalau dihisab itu takut. Takutnya sekarang lah banyak istighfar, banyak bertobat. Nah, orang-orang yang masuk neraka dalam keadaan dia beriman, itu sekecil apapun imannya akan menyebabkan dia dientaskan dari api neraka. Ya, dalam sebuah hadis
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju minan nari, irji'u." Kembalilah kalian wahai para malaikat. Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi berupa iman. Lihat tuh. Fayukhrijuna khuluqan katsira. Khalqan katsira. Maka malaikat-malaikat itu mengeluarkan dari neraka banyak sekali manusia. Itu ya. Jadi siapa saja beriman, mesti saja dia akan masuk surga. Ya, di antaranya ada yang masuk surga dengan mudah, ada yang masuk surga dengan susah. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kita maunya dapat surga Firdaus. Amin. Dikumpulkan bersama para nabi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Dalam pada itu ada namanya syafaat. Ada namanya syafaat. Anak memberi syafaat kepada orang tuanya, orang soleh, kawan memberi syafaat kepada kawannya, ada itu semua. Ya. Itu deh Bu ya. Ya. Apakah Ya, doa ya, Pak Ustadz. kita sampai doa saudara-saudara kita, kawan-kawan kita sampai apabila kita meninggal, apakah itu berguna? Ya berguna. Allah bahkan mengatakan alladzina yaquluna min ba'dihim Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keadaan iman. Orang yang masih hidupnya berdoa, yang mendoakan ampunan untuk dirinya dan untuk orang yang sudah meninggal dalam keadaan iman. Itu tuh ya. Bukan kalau sudah meninggal nggak usah didoakan, salah. Ya, doakan terus. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, doakan saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah meninggal, ya, agar diampuni oleh Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ada rasa benci lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Itu ya. Saya kira Ya, itu. ya, jazakallahu khairan katsiran. Wa yakum. Ustaz, Iya, saya Bu. menyambung pertanyaannya Bu Tuti tadi. Iya, Bu. Misalnya anak kita itu meninggal dalam usia masih 6 bulan di dalam kandungan ya. Itu kan sudah ada ruh di dalamnya ya. Sudah ada ruh. Apakah ada batasan usia si jabang bayi ini untuk kita doakan karena dia meninggal gitu? Ada batasan usia sampai berapa, mulai dari berapa bulan gitu? Ya, anak kalau sudah umur 6 bulan ada itu ya, sudah ada nyawa itu. Iya, sudah adanya. Sudah ada nyawa. Zaman sahabat tuh ada Utsman bin Affan menghukum cambuk seorang yang melahirkan anaknya dalam keadaan anak umur 6 bulan. Oleh Ibnu Abbas disalahkan itu. Nggak boleh. Bagaimana itu dianggap dari hasil perzinahan? Sedangkan Al-Quran mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra.
wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, hamil ya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, mengandungnya dan menyusuinya 30 bulan. Ya, 30 bulan. Oke ya. Nah, menyusui itu yang sempurna 12 bulan. Bukan 12 bulan, 2 tahun. 2 tahun kan 24 kan? Iya. Ini yang fisal nih 24. 30 dikurangi 24, 6 bulan. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, enggak mesti orang bayi umur 6 bulan kemudian terlahir itu hasil zina. Enggak mesti. Kenapa Al-Quran katakan anak umur 6 bulan itu sudah sempurna? Ya, penafsiran Ibnu Abbas ya. Jadi apa yang kita, kalau dia mati, apa doanya? Kita sudah bahas kayaknya itu ya. Kita sudah bahas itu. Doanya bukan Allahumma firlahu, bukan ya Allah ampunilah dia, belum punya dosa dia. Iya, belum punya. Ya, belum punya dosa. Jadi apa doanya? Doanya misalnya ya antara lain ya Allah sempurnakanlah pahala untuk kedua orang tuanya. Jadikanlah anak ini dalam asuhan Nabi Ibrahim. Karena bayi-bayi, anak-anak itu diasuh oleh Nabi Ibrahim. Berapa juta kalau begitu? Ya ini Allah punya kekuasaan. Itu antara lainnya. Saya mau bukakan ininya. Hadisnya tentang ini hadis tentang bayi lahir prematur gitu ya, Ustaz? ya, tapi ya, nah ini ya, as-siqtu yusalla alaih. As-siqtu, anak yang keguguran ya, yang sudah ada nyawa, yusalla alaihi disolati, wa yud'a liwalidayhi, dan didoakan untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia nggak punya dosa kok. Ya. Bil maghfirati wal rahmati wal afiyah. Jadi Allahumma ighfir liwalidayhi, ya Allah ampunilah untuk kedua orang tuanya. Warhamhu wa'afihi. Itu ya doanya. Ini ya. Terus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya marfu'. Doanya apa? Allahumma ij'alhu lana salafan. Ya Allah, jadikanlah dia, bayi yang itu, untuk kita salafan. Ya. Salafan itu orang yang mendahului kita. Wa faratan wa zukhran, sebagai simpanan kekayaan, tabungan di akhirat. Wa izatan, dan nasihat, pelajaran. Wa atibaran, pelajaran. Allahumma ja'alhu zukhran liwalidayhi, ya Allah jadikanlah dia sebagai kekayaan bagi kedua orang tuanya. Bil maghfirati, kekayaan berupa ampunan, war rahmati wal afiyah, rahmat dan afiyah. Afiat itu terbebas dari segala kesusahan atau kesehatan. Dari afiat itu dalam bahasa Arab artinya sehat, afiat.
Tapi afiat juga artinya terlindungi dari apa saja yang tidak disuka. Terus Allahumma tsaqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, dengan kematian dia, beratkanlah timbangan-timbangan amal kedua orang tuanya. Wa'zim bihi ujurahuma, dan agungkanlah dengan dia pahala-pahala keduanya. Wa alhiqhu bisalihi salafil mu'minin, dan susulkanlah dia, kumpulkanlah dia dengan orang-orang yang saleh yang sudah mendahului dia yang beriman. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim, dan jadikan dia dalam asuhan Nabi Ibrahim. Waqihi birahmatika adzabal jahim, dan seterusnya. Ya, dan jagalah dia dengan rahmat-Mu dari azab jahim, neraka jahim. Jadi ini doa yang laiqun bil mahal. Ya, doa yang pantas, yang sesuai dengan tempatnya, pas. Ya. Munasibun litifl, ya, sinkron dengan untuk anak-anak. Nah, karena doa untuk kedua orang tuanya lebih utama daripada mendoakan untuk dia, karena dia belum punya dosa. Ada dosa, ya. Ya, li'annahu syafi'un ghairu masyfu'in fi. Karena anak kecil yang sudah meninggal itu akan memberi syafaat. Bukan butuh syafaat, dia akan memberi syafaat. Oke. Sama-sama. Bahkan yang lain ada pertanyaan mungkin? Assalamualaikum Bu Ustadz, saya ingin nanya sesuatu nih. Berkaitan antara 93 dengan 94 tuh ayat tadi yang jelaskan Al-An'am. Ini ditujukan kepada 93 dan 94 ini berkaitan sepertinya ditujukan kepada yang disebutkan zalim, orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim ini mengadakan di sini kan disebutkan aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah, dan keluarkanlah nyawa itu. Jadi pada waktu dicabut nyawanya itu dengan sakit, berarti itu tandanya orang zalim. Kemudian ada lagi pernyataan di situ, kata kuncinya kamu datang sendiri-sendiri, berarti pada waktu setelah nyawanya dikembalikan kepada Allah, misalnya dia tidak diterima oleh Allah. Padahal selama ini kan kita kan suka mendoakan tuh, semoga diterima oleh Allah, diterima di sisi Allah nyawa seorang yang baru meninggal. Terus kemudian pada kata kunci berikutnya ada tidak ada pemberi syafaat besertamu. Nah ini apakah merupakan satu aliran kepada satu kelompok orang yang dinyatakan zalim, atau bagaimana ini maksudnya, Ustadz? Ya, ya, zalim di situ artinya syirik, Bu, ya. Jadi kalau di dalam hadis itu cuma dibedakan dua saja, orang beriman sama orang kafir. Gitu ya, orang beriman ada juga yang zalim, tapi zalimnya bukan zalim dalam artian syirik. Gitu ya, Bu, ya. Jadi ayat itu berkenaan dengan orang zalim, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Dari asbabun nuzulnya sudah jelas, ya. Nadhr bin Arith mengatakan, kita menghadap Allah nanti akan ditolong oleh Lata dan Uzza. Turun tuh ayat 94. Gitu ya. Sebagai jawaban bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah, yang dianggap sebagai sekutu, yang bakalnya memberi syafaat, itu tidak akan memberi syafaat. Hilang. Menghadap Allah mereka, jadi menghadap Allah tidak dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Itu untuk orang yang musyrik, bukan untuk orang yang beriman. Bahwa orang-orang yang musyrik itu, orang-orang yang zalim itu, begitu dia mau meninggal, digebuki oleh malaikat.
digebuk dan dalam tekanan yang luar biasa. Diperintahkan untuk mengeluarkan nyawanya. Nah, tapi kalau orang yang beriman tidak begitu. Orang beriman itu dipanggilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Orang kafir sebaliknya, orang kafir akan dikatakan kepada dia, akhriji nafsaki, keluarkanlah nyawamu. Bagaimana suruh mengeluarkan nyawa dirinya sendiri? Dalam keadaan dia sekarat. Sedang dalam keadaan sehat seperti sekarang saja tidak bisa kita mengeluarkan nyawa kita. Tapi itu sangat menakutkan sekali. Sangat menakutkan sekali. Ya, seperti bunuhlah dirimu sendiri supaya mati. Begitu kan? Wah, itu menakutkan sekali. Nah, ini untuk siapa ini? Khitab ini untuk orang-orang musyrik. Ketika ayat ini diturunkan, diarahkannya kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Quraisy yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ibu. Iya. Terima kasih Ustadz. Saya ingin menyambung bahwa ketika seseorang meninggal, itu kan arwahnya atau nyawanya kan ditarik untuk dikembalikan kepada Allah. Tetapi tidak semua sampai kepada Allah. Kira-kira tentu kalau Nabi atau Rasul sampai kepada Allah. Untuk ini klasifikasinya seperti apa, Ustadz? Klasifikasinya cuma dua saja, beriman dengan tidak beriman. Karena ketika seseorang meninggal, kita mendoakannya itu tidak pasti. Kita mendoakan, ada juga yang sudah meninggal dibilang husnul khotimah, padahal husnul khotimah itu didoakan kepada mereka yang masih hidup. Terus kemudian ada juga yang diterima di sisi Allah arwahnya. Nah, itu sesuatu yang kita sering ucapkan tapi kita tidak terlalu yakin sebetulnya. Ya, orang terkadang mengatakan ini ya. Jadi kalau kita kembali ke hadisnya saya sering bawakan itu hadisnya. Hadis panjang ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengubur sahabatnya, beliau berdiri, sambil berdiri beliau memberikan wejangan kepada orang-orang yang ikut menguburkan sahabat-sahabatnya itu. Apa katanya? Apabila Allah hendak merenggut nyawa orang yang beriman, maka Allah hadirkan malaikat-malaikat. Mereka duduk dari kepala orang yang hendak dicabut nyawanya itu berbaris sejauh mata memandang. Banyak sekali. Lalu Allah turunkanlah Israel. Lalu Israel katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Lalu dicabutlah nyawanya dengan cara yang halus sekali. Seperti sehalus tetes air terakhir yang menetes dari mulut kendi. Ya, halus sekali. Lalu dia pegang nyawanya dan malaikat-malaikat berebut nyawa tersebut. Lalu nyawa itu diletakkan di kain yang mereka bawa dari surga. Dikasih wewangian, kain yang putih, yang bersih sekali. Lalu mereka angkat menuju ke langit. Diketuk langit pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Fulan. Ini kami membawa Fulan bin Fulan. Setiap malaikat yang terlewati mereka mengatakan, itu wangi sekali siapa? Ini Fulan bin Fulan. Nah, disebutlah nama dia yang mulia. Begitu sampai langit ke-7 dan seterusnya, lalu menghadap Allah. Lalu Allah katakan, saya sudah mengampuni dosa-dosa dia. Dibawalah, kembalikanlah nyawa dia ke kuburnya. Dikembalikanlah di kuburnya. Panjang itu hadis. Ya. Panjang itu hadis. Ya, jadi ini untuk semua orang yang beriman. Orang kafir sebaliknya.
Jadi apakah orang beriman akan nyawanya akan dihadapan kepada Allah? Ya. Berdasarkan hadis ini, ya. Hadisnya cuma memilah antara orang beriman dan orang yang kafir saja. Ini yang bagi saya yang bermadhab optimis, begitu ya, bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, akan halnya dengan orang yang mengatakan semoga husnul khotimah, ya, padahal kan sudah mati. Ya, kenapa? Karena itu harapan, ya. Harapan kita dia husnul khotimah. Harapan kita dia husnul khotimah. Mati husnul khotimah itu mati dalam keadaan iman. Itu namanya husnul khotimah. Oh, kalau matinya susah tidak husnul khotimah. Itu yang dulu Aisyah katakan, ya. Aisyah mengatakan dulu, katanya saya setiap melihat orang yang meninggalnya dalam keadaan sepertinya susah, payah meninggalnya, saya kira dia itu su'ul khotimah, matinya dalam keadaan tidak baik. Begitu Rasul SAW wafat di pangkuan saya dan dalam keadaan susah, saat itulah saya tidak lagi berpendapat bahwa orang yang matinya dalam keadaan susah itu su'ul khotimah. Jadi sebaiknya kita selalu husnudzon kepada orang yang beriman. Terkadang matinya dalam keadaan susah, ditembak misalnya, ternyata di balik itu dia syahid. Ya, dicincang oleh musuhnya, diberondong dengan tembakan. Itu kan kematian yang susah sekali. Tapi yang terjadi di balik itu, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni dan dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, saya kira itu, ya. Syukron Ustadz, satu pertanyaan lagi nih dari saya. Ya. Kita tadi membaca bahwa ketika sel dari sperma itu dikeluarkan itu sudah membuat kesaksian. Berarti selama ini sebetulnya ada ketidakpahaman mengenai ketika seseorang atau bayi atau manusia dilahirkan, itu kan ada satu desakan membaca azan di kuping bayi itu, Ustadz. Ketika tidak azan atau tidak bisa mengazankan, itu menjadi suatu kekecewaan yang luar biasa. Ini kaitannya seperti apa ya, Ustadz, ya? Ketika bayi dilahirkan kan harus ayahnya mengazankan, kalau ayahnya tidak ada, dokter mengazankan, siapapun mengazankan gitu. Sebetulnya kan sel sperma itu sendiri sudah membuat suatu kesaksian di depan Allah ketika dia terbentuk seperti itu atau dikeluarkan. Jadi ini kaitannya bagaimana? Apakah kita salah selama ini melakukannya atau percuma gitu? Ini ada beberapa yang perlu dilihat, ya. Pertama, bayi dilahirkan memang dalam keadaan suci. Gitu, Bu. Karena Rasul SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan bertauhid. Kenapa dalam keadaan bertauhid? Karena dia dilahirkan, sebelum dilahirkan sudah melakukan syahadat. Qalu bala syahidna itu syahadat. Ya, dalam keadaan bertauhid. Nah, itu satu, ya. Nah, jadi benar setiap bayi dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Lalu Rasul SAW katakan fa'abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Artinya apa? Artinya anak itu tergantung kedua orang tuanya. Kalau sudah menjadi bayi, nanti anak ini tergantung orang tuanya mau mewarnai anak dengan warna apa. Warna Yahudi, warna Nasrani, warna Majusi, warna syirik, itu orang tuanya. Ya, waktu di perut si Allah sendiri, ya. Begitu jadi bayi menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita mau warnai apa? Kita mau warnai tauhid,
ya udah, adzan itu sesuai dengan tauhid. Nah, diadzani telinganya, telinga kanannya dikhomati, telinga kirinya, supaya yang pertama kali dia dengar itu adzan. Ya, itu dari sisi hikmah. Tuh, meskipun hadisnya tidak sahih. Hadisnya mudharib. Hadisnya mudharib, hadisnya kacau di sanad. Gitu ya. Kenapa kita lakukan juga padahal hadisnya kacau? Karena i'malul kalami khairum min ihmalihi. Ya. Memfungsikan informasi dari hadis itu lebih baik daripada membuangnya. Ini dhaif, saya nggak mau lakukan. Nah, itu namanya tidak tidak menjadikannya sebagai kekayaan. Hadis yang dhaif juga kekayaan juga itu. Boleh dilakukan untuk fadailul amal. Boleh dilakukan untuk fadilah-fadilahnya amal. Yang tidak boleh itu untuk dijadikan sebagai sandaran hukum. Gitu ya. Jadi apa kaitannya? Anak kan dalam keadaan fitrah, kenapa diadani? Karena kalau dia sudah keluar dari perut orang tuanya, dari perut ibunya, itu tanggung jawab kita untuk mewarnainya. Kita mau warnai apa? Mau warnai tauhid. Yang mengadani itu sesuai dengan warna tauhid. Saya kira itu, Ibu. Ya, syukron Ustadz. Afwan. Bu Lydia tadi kayaknya mau bertanya ya, Bu Lydia. Tapi sudah siang Bu kayaknya. Iya. Ya, lain kali aja insya Allah. Oke, hari Senin. Lanjutan asilah. Bayangnya. Baik, Ustaz, kelas ya, Ustaz? Iya, cukup lah. Ya, cukup. Baik, terima kasih banyak Ustaz yang sudah meluangkan waktunya setiap ba'da subuh ini kita selalu ada kajian ya. Alhamdulillah sudah semenjak tahun lalu dari bulan April awal April itu tahun lalu 2020 kita terus saja setiap hari ada kajian subuh ya. Tidak memandang kondisi di sekitar kita seperti apa, karena kan kita selalu di rumah ya secara online. Alhamdulillah Ustaz ya. Dan santri-santrinya juga bertambah terus, alhamdulillah. Dan kita pagi ini sudah membahas bahasan nomor 127 yaitu tentang peringatan kepada kita semua. Bapak Ibu, apa yang sudah Ustadz sampaikan kita renungkan kembali. Apa yang selama ini kita belum perbuat ataupun yang sudah kita perbuat kita perbaiki yang salah ya, dan kita jadikan amal Bu Nini. Mental nih Bu Nenek ya. Udah keluar duluan. Bu Nini. Mental. Maaf terpental. Sudah kita tutup belum ya? Belum lah. Ya, baik, kita tutup taklim subuh ini dan kita akan berjumpa kembali esok hari. Dan hari ini ada kelas bahasa Arab jam 9 ya, dan jam 8 itu kelas menerjemah, kelas pemula masih di surah
awal-awal surah Al-Baqarah. Baik, kita tutup taklim subuh ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Syukuran Pak Ustaz, ini Pak Fahri, jazakumullah khairan. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Syukuran Pak Ustaz, Assalamualaikum. ibu bapak-bapak semua. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri lagi betulin YouTube. lagi betulin air, katanya ada sambungannya yang jebol. Makasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nini, Pak Ustadz, terima kasih Pak Fahri semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Aduh, Sudah mau betul ada tinggal ke belakang, betulin air. Baik teman-teman, saya solikin, saya tutup ya. Terima kasih. Mohon maaf ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.